Pernahkah kita merasa jengkel ketika melihat berita tentang anggota DPR yang tertidur saat rapat penting atau kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan buat kita semua? Ironisnya, mereka dipilih oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat, tapi justru sering mengecewakan rakyat. Inilah yang disebut sebagai krisis moral dan juga krisis kompetensi DPR di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa krisis ini terus terjadi, terus berulang? Apakah salah sistemnya, atau salah partainya, atau justru masyarakat yang salah memilih? Mari kita bahas dengan teori, kemudian melihat dari realitas politik dan tawaran perbaikan untuk ke depan yang akan datang. Secara teori, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi. Dalam konsep trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, DPR memiliki fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerap aspirasi rakyat. Di Indonesia, DPR punya 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Dia membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran, menentukan APBN atau APBD di daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, fungsi yang seharusnya mulia ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa menutup mata banyak anggota DPR yang tersangkut kasus moral. Beberapa contoh realitas di lapangan seperti korupsi, bahkan korupsi proyek yang menjadi sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada skandal pribadi yang mencoreng wibawa lembaga. Tidak hanya itu, DPR juga ada yang minim hadir di dalam rapat-rapat penting, tetapi aktif dalam urusan bisnis pribadi mereka. Dari sisi teori, ini bisa dijelaskan dengan teori etika politik milik Max Weber. Weber membedakan 2 etika, yaitu etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Banyak politisi kita terjebak pada etika keyakinan saja. Berbicara indah, kampanye manis, tetapi gagal dalam etika tanggung jawab, yaitu menjalankan amanah secara konsisten. Teori yang kedua kita bisa melihat dari teori moral. Dalam ekonomi politik, moral terjadi ketika pejabat publik menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi karena sistem pengawasan yang sangat lemah. Kemudian kita bisa pakai juga teori tentang good government. Menurut UNDP, salah satu pilar tata kelola yang baik adalah integrity atau integritas. Tanpa integritas, seluruh sistem demokrasi bisa runtuh. Selain masalah moral, DPR kita juga menghadapi krisis kompetensi. Kita bisa melihat contoh, banyak anggota DPR tidak memahami substansi undang-undang yang mereka bahas atau yang akan mereka buat. Kemudian debat publik lebih sering diwarnai adu emosi ketimbang argumen berbasis data. Beberapa anggota tidak menguasai isu yang spesifik di komisinya sendiri. Misalnya, anggota komisi yang membidangi tentang pertahanan dan teknologi, tapi bahkan mereka tidak paham soal keamanan cyber atau geopolitik. Secara teori, hal ini juga bisa dijelaskan dengan teori human capital. Kualitas institusi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Jika anggota DPR itu minim kompetensi, maka kualitas produk hukum juga pasti sangat rendah. Yang kedua, teori representasi politik. DPR seharusnya mewakili aspirasi rakyat secara substantif, bukan sekedar formal saja. Tanpa kompetensi, representasi berubah menjadi sekedar simbolik semata. Kemudian teori institusional, lembaga politik akan mengalami pelemahan fungsi jika aktornya tidak memiliki kapasitas yang memadai. Lalu, mengapa DPR bisa terjebak dalam krisis moral dan kompetensi? Ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah partai politik sebagai pabrik kader yang gagal. Partai politik jarang menyiapkan kader dengan serius. Proses rekrutmen sering berbasis popularitas atau finance ketimbang soal moral dan kompetensi. Kemungkinan yang lain, sistem pemilu yang menekankan pada politik uang. Biaya tinggi membuat banyak sekali kader terpilih bukan karena kualitas, melainkan karena modal. Akibatnya, ketika duduk di DPR, mereka cenderung mencari balik modal. Kemudian kemungkinan yang lain adalah soal pengawasan publik yang lemah. Rakyat seringkali hanya aktif saat pemilu, lalu pasif setelahnya. Akibatnya, DPR merasa tidak konsekuen secara serius meski kinerjanya buruk. Kemungkinan yang lain, ketiadaan syarat
tentang moral dan kompetensi yang jelas. Dalam regulasi di KPU, syarat untuk menjadi anggota calon legislatif masih sangat minim. Tidak ada ketentuan mengenai latar belakang moral maupun kompetensi yang lebih spesifik. Kalau kita ingin DPR lebih baik, ada beberapa langkah konkret yang mungkin saja bisa kita tawarkan, yaitu yang pertama, reformasi partai politik. Partai harus membangun sistem kaderisasi yang jelas, mulai dari pendidikan politik, sekolah legislatif, hingga sertifikasi kompetensi. Kemudian rekrutmen calon legislatif tidak boleh hanya berdasarkan dari uang saja, tetapi juga track record tentang moral dan kapasitas intelektual mereka. Tawaran yang kedua mungkin soal perubahan regulasi di KPU. KPU bisa menambahkan syarat moral dan kompetensi. Misalnya, tidak hanya bebas dari kasus pidana, tetapi juga punya rekam jejak integritas. Dibuktikan dengan fit and proper test publik, kemudian memiliki pendidikan atau pelatihan dasar legislasi dan etika politik, kemudian bisa mewajibkan mengikuti uji publik atau debat terbuka sebelum pencalonan. Dengan demikian, rakyat bisa menilai sejak awal apakah caleg itu layak atau tidak. Kemudian tawaran yang ketiga adalah penguatan sistem meritokrasi di politik. Sama seperti ASN atau PNS, dunia politik juga harus menerapkan prinsip bukan sekedar orang populer, tapi orang yang paham tentang substansi. Berikutnya, tawaran soal pengawasan publik yang lebih kuat lagi. Masyarakat sipil, media, dan akademisi harus lebih aktif mengawasi DPR. Transparansi kinerja anggota DPR harus dibuka. Rekam kehadiran, laporan kerja, hingga catatan voting dalam sidang juga harus terbuka. Kemudian budaya politik baru. Pada akhirnya semua kembali kepada budaya politik. Kalau rakyat masih memilih caleg hanya karena bagi-bagi sembako atau artis yang terkenal, maka DPR akan sulit berubah. Kesadaran politik rakyat adalah pondasi, menjadi hal yang sangat fundamental dan penting sekali. Bayangkan DPR Indonesia masa depan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya cerdas tapi juga bermoral. Setiap undang-undang yang lahir dari riset, bukan dari kepentingan sponsor politik. Anggota DPR tampil di publik dengan argumen berbasis data, bukan sekedar retorika belaka. Partai politik melahirkan kader terbaik, bukan sekedar pemain instan menjelang pemilu. Itulah DPR yang bisa mengembalikan kepercayaan publik yang saat ini terus menurun. Krisis moral dan krisis kompetensi DPR bukan sekedar masalah personal saja, tapi masalah sistemik. Jika partai politik gagal menyiapkan kader, jika regulasi KPU tetap longgar, dan jika rakyat masih memilih berdasarkan uang, maka DPR akan terus menjadi lembaga yang dicibir oleh rakyatnya. Tapi kita tidak boleh pesimis. Reformasi partai, perubahan regulasi, penguatan pengawasan publik, dan kesadaran politik rakyat bisa menjadi jalan keluar. Ingat, DPR adalah wajah demokrasi kita. Kalau wajah itu terus kusut karena moral dan kompetensi yang rendah, maka demokrasi Indonesia akan sulit menjadi dewasa. Pertanyaannya, apakah kita siap melakukan perubahan besar, atau hanya ingin terus menonton drama politik yang sama dan berulang-ulang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.